Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPP Podcast bareng aku Anang Restu. Kali ini aku sendirian, gak ada temannya. Si Kevin, Jalu, dan juga Rizko dulu juga baru ada acara. Namun kali ini aku ditemenin ada bintang tamu yang sangat spesial. Karena setiap bintang tamu aku bilangin spesial. Nah, sebelum aku kenalin nih ke bintang tamunya, lebih baik aku bacain berita mengenai hal-hal yang meresahkan tentang topik yang akan dibahas pada malam hari ini. Yang pertama nih, nyeseknya berasa. Cewek ini lihat pacar selingkuh dengan sahabat sendiri. Nah, perselingkuhan memang menjadi pengalaman yang menyakitkan. Hal tersebut yang dialami oleh seorang perempuan yang merekam saat dirinya mergoki perselingkuhan antara pacarnya dengan sahabatnya sendiri. Sakit banget tuh pasti. Sahabat sendiri bisa menikung sahabat sendiri, gila-gila. Nih berita yang kedua nih. Pergoki pacar selingkuh dengan sahabat, guys ini ngamuk di Starbucks. Nah ini ada hubungannya dengan berita yang pertama tadi mengenai perselingkuhan antar sahabat. Nah, siapa bintang tamu kali ini biar dia juga menanggapi bagaimana tentang berita-berita tersebut. Halo teman-teman, nama aku nggak pakai nama aku sih. Aku Fitri Zuhrufil diundang di SPP Podcast sama Mas Sama siapa? Sama Anam. siapa? Mas Anam, Mas. Gimana, Iya, gimana, gimana? iya diundang tapi nggak tahu mau ngomong apa. Ya ngalir-ngalir aja lah kita bahas topik-topik tentang ya sedikit nyinggung mengenai berita itu tadi sih. Nah, Fitri Zuhrufil sendiri gimana nanggepin berita-berita tersebut? Ya sedikit meresahkan sih. Iya kasihan sih korbannya. Kalau yang selingkuh mah aku nggak kasihan. Ya, Nah itu kenapa tuh kok nggak kasihan? Ya sebenarnya ya kasihan juga sih yang selingkuh sama yang diselingkuhi juga. Ya enggak lah, kalau yang selingkuh itu kan yang ngakuin karena dia kurang bersyukur aja sama pasangannya. Kalau yang diselingkuh kan mesti kan dia ya mesti ada luka tersendiri lah. Gitu. Oh, Ya enggak? tapi juga kasihan sama sahabatnya sih. Itu kok bisa gitu loh kok orang orang selingkuh sama sahabatnya sendiri gitu. Ya menurutku kayak nggak ada attitude banget sih di dalam pertemanan, mungkin persahabatan gitu. Ya tapi kita kan bisa kan memilah-milah sahabat yang baik Mm-mm. dengan memperkenalkan, kita bisa kan memilih sahabat yang baik, terus kita nggak sembarangan gitu ngenalin pasangan kita ke teman kita, ya kita ya di saring-saring dulu lah, kan nggak semua teman baik kita tuh sebenarnya baik, bisa Nah jadi baik benar-benar. di depan tapi di belakangnya kan nggak tahu. Nah kalau itu nggak ada yang tahu juga sih. Kadang kayak gitu. Temen tuh di depan tuh baik-baik aja kayak kayak nggak ada sifat buruk ke kita gitu loh. Tapi Iya, kebanyakan orang tuh ya hanya baik di depan, tapi di belakang ya nggak ada yang tahu. iya sih, kayak gitu juga nggak cuma satu dua, sekarang ini Mm-mm. banyak juga yang di depan kayaknya baik tapi di belakangnya nggak tahu, kayak yang di kasus ini loh, yang nyebarin padahal dibagikan ke close friend, kamu kan tahu kan. Oh iya benar-benar tahu-tahu. Nah, itu kan kalau close friend kan dia udah percaya sama temennya kan. Nah, Mm-mm. tapi itu kan bisa jadi temannya yang nusuk dia dari belakang juga. Ya benar-benar itu ya mungkin hal kecil tapi bisa kesalahan yang jadi kesalahan yang sangat besar sih kayak gitu. Iya, makanya harus dipilih-pilih dulu kalau tiap mau kenalin pasangan ke siapa gitu. Benar-benar benar. Tapi topik kali ini nggak jauh dari berita tersebut sih. Kita akan membahas mengenai selingkuh.
Nah, mungkin cukup seru sih ini nanti topik kali ini yaitu selingkuh. Tapi Hmm, menurut kamu sendiri selingkuh tuh gimana sih? Ataupun orang yang dapat dibilang selingkuh itu gimana gitu? orang yang selingkuh itu seseorang yang nggak pernah bersyukur atas apa yang dia miliki sekarang. Karena Benar-benar. orang yang selingkuh tuh kan mesti kan ngelakuinnya tuh secara sadar gitu. Dia ngelakuin ini dengan sadar. Nggak mungkin dia nggak sadar tapi ngelakuin gitu kan. Selingkuh itu disepakati oleh dua orang. Nggak cuman ya pelakornya, tapi juga yang selingkuh juga. Benar. Tapi ada juga loh orang yang selingkuh itu melakukannya itu dengan tidak sadar gitu. Ya Dia nggak bisa, ya dia mesti sadar lah. Masa nggak sadar sampai selingkuh? ya bisa jadi kayak gitu, orang itu kayak ngelakuin selingkuh itu kayak gimana ya? Tanpa berpikir, tanpa memikirkan apa yang dia lakukan itu nanti juga bisa kayak gimana ya? Contohnya nih, kayak orang itu Hmm, selingkuh tapi kayak kayak nggak terlalu mikir efeknya gimana gitu loh. Itu kan namanya sama saja nggak sadar gitu. ya nggak bisa, karena orang ketiga tuh nggak mungkin masuk kalau kalau tuan rumahnya tuh nggak membukakan pintu, Itu tau gitu nggak? ya. Oh, bener-bener bener juga sih kayak gitu. Kalau kayak gitu. Bener-bener bener. Ya kalau nggak sadar ya munafik sih menurutku. Jadi cari aman aja menurutku. Bener-bener. Tapi bisa jadi orang itu mempunyai kayak apa ya? Kalau dia kayak merasa Gimana? udah nggak gimana ya? Udah nggak serak sama ini dan mungkin dia takut juga untuk memutuskan pasangan yang ini, dia juga bisa eh, selingkuh gitu. Ya bisa jadi sih. Tapi Ya menurut enggak. Iya enggak. kayak gitu. Ya menurutku sih itu alasan basi. Kenapa? Karena dengan lari ke orang lain tuh bukan solusi sebenarnya, tapi cuma nafsu sesaat doang. Iya nggak sih? Benar-benar benar. Tapi ya bisa jadilah orang itu takut untuk memutuskan suatu hubungan, tapi orang itu juga nggak bisa untuk melanjutkan hubungan. Dan Ya akhirnya, aneh, dan ya aneh. akhirnya Nggak orang bisa itu mengakhiri tapi juga nggak bisa ngelanjutin. Ya harus. Gimana tuh ya setengah-setengah sih hubungannya? bisa jadi kayak gitu loh. Ketika orang itu berada di posisi yang sangat bingung gitu dan juga mau lanjut ya gimana, mau berhenti ya gimana, orang itu langsung mengambil solusi dengan selingkuh itu Emang tadi. selingkuh emang solusi? Ya mungkin bagi beberapa orang bisa beranggapan seperti itu. Wah ini Iya, yang ada tuh nama masalah nggak sih? Masalahnya malah tambah banyak. Kalau pasangannya tahu pun mesti juga jadi tambah masalah kan? Nggak terus gimana gitu. benar-benar benar. Itu berarti menurut kamu selingkuh itu berarti salah ya? Ya salah. Nggak ada yang selingkuh tuh bener. Bisa jadi selingkuh itu benar juga ada loh. Ya nggak ada. Ya orangnya aja yang nggak pernah bersyukur, nggak pernah puas atas apa yang dia miliki. Itu karena kesalahannya yang selingkuh sendiri. Nggak kesalahan pasangannya. Tapi ngomongin soal selingkuh nih. Nah, Hmm. berarti menurut kamu selingkuh itu kalau yang kamu sebut tadi ketika seseorang yang sudah merasa nggak bersyukur dengan pasangannya lalu memilih untuk berpaling kepada orang lain gitu ya. Iya, ya pokoknya apapun alasannya tuh yang salah tuh yang selingkuh, bukan pasangannya tuh karena kurang ini, kurang itu. Benar-benar. Tapi ngomongin soal selingkuh nih. Nah, biasanya tuh yang selingkuh itu cewek atau cowok sih kebanyakan gitu. Ini menurut sudut pandang cewek ya ini. Kalau menurut aku lebih banyak ke cowok sih, tapi nggak menutup kemungkinan cewek itu nggak selingkuh.
Cewek juga ada selingkuh. Cuman kalau yang ada di lingkunganku gitu, kebanyakan tuh cowok. Tapi orang itu kebanyakan tuh orang selingkuh itu gara-gara apa sih? Terus kok bisa orang itu melakukan selingkuh gitu loh? Awal mulanya gimana gitu? Menurut kamu gimana? Menurut sepengetahuan aku sih, orang yang selingkuh itu tuh jadiin pasangannya yang nggak bisa jadi pendengar yang baik. Dan secara kebetulan ada orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya dia, itu dijadiin alasan sama dia buat selingkuh. Tapi menurutku itu tuh bukan solusi gitu loh. Tapi banyak orang yang masih ngelakuin kayak gitu. Nah terus kalau umpamanya kayak gitu nih, ketika ternyata si cowok pengen ngobrol sama si cewek, dan ternyata si cewek belum bisa menjadi pendengar yang baik dan akhirnya si cowoknya pun juga kayak nggak nyaman gitu. Nah itu menurutmu solusinya gimana? Ya menurut aku, ya si cowok ini ngomong lah sama pasangannya. Gimana gimana cara buat si cowoknya ini nyaman, dia pengen ceweknya gimana. Siapa tahu bisa dapat solusi, bisa diselesain berdua. Jadi nggak perlu repot-repot Oh, pakai orang lain. berarti selesaiin hubungannya gitu. Ya terus ya bisa ya nggak gitu juga. Ya Gimana gimana solusinya kan gimana? nggak gitu. Maksudnya itu solusinya Ya ya. tapi kan tadi katamu ya diselesain sekarang gitu ya. Ya Diselesain apa enggak, ini? maksudnya tuh dicariin solusinya bareng-bareng. Jadi solusinya gimana baiknya si cowok itu, ya misalnya yang selingkuh cowok kan, si cowok itu pengen ceweknya gimana, Mm-mm. pengen ceweknya itu ngerespon cowoknya tuh gimana kalau ketika cerita. Kan Mm-mm. emang apa ya, nice feedback itu kan juga perlu kan kalau orang cerita gitu. Misal Mm-mm. kamu cerita ke aku, terus Mm-mm. aku itu nanggepinnya juga juga baik gitu kan, kamu mesti suka kan cerita ke aku. Benar benar benar. Jadi kamu tuh tertarik terus cerita ke aku. Jadinya tuh ya biar si cewek itu juga introspeksi diri, juga memperbaikin, terus cowok juga bisa nyaman sama si cewek. Tapi ngomongin solusi nih tadi kan si cowok juga bingung gitu solusinya. Terus ternyata tanya si cewek, Hmm. eh, kalau menurut aku solusinya selingkuh gitu gimana? Nah gitu gimana? Ya masa ada sih? Ya, Ada juga loh cowok kayak gitu ya kayak, enggak lah. wah ini pokoknya aku harus selingkuh. Ini aku harus selingkuh nih. Gitu ada loh. Enggak lah. Iya dan ternyata si cowok itu kayak gimana ya? Ternyata mempunyai komunikasi dengan baik dengan wajar. Nah akhirnya dia komunikasi dengan si cewek itu dengan ya izin gitulah. Kalau aku Ya selingkuh, enggak gitu juga konsepnya, Bambang. Ah, malah ada sih yang emang ada pasangan yang mau diselingkuin. Nah, loh apalagi ada loh. siapa kamu? Ya gitu juga sih. Ya, ya aneh orang kok mau diselingkuhin. Nah, gak jelas. Tapi kalau menurut kamu, kamu mau nggak diselingkuhin? Enggak lah, kamu memang mau selingkuh. Kok aku sih gimana sih? Aku di sini kan host, aku cuma jadi host di sini. Nah, iya, iya, iya. Sini aku kan juga cuma bintang tamu. Gimana kamu, kenapa nggak mau diselingkuhin? Alasannya kenapa tuh? Yang ngapain bertahan sama orang yang gak bersyukur punya aku? Iya kan? Iya kan Ya kamu kayak, kayak kamu punya alasan paling terkuat gitu loh. Kenapa aku nggak mau diselingkuhin? Gara-gara ini. Nah, ini itu apa menurut iya, kamu? iya gara-gara itu. Kalau kalau misal, ya kalau pasangan aku nggak bersyukur punya aku, ngapain aku lanjutin? Ya kan sebagai perempuan ya ngerasa nggak dihargain dong kalau kayak gitu. Bener juga sih. Tapi selain cowok itu kurang bersyukur. Oh, tapi kok identiknya Apa? kalau selingkuh itu kok cowok ya? Kenapa? Kenapa juga tuh?
Padahal cewek juga banyak loh yang Ya selingkuh. mungkin Ya walaupun kalau cowok tuh lebih gimana ya, lebih suka jalan pintas gitu, nggak mikir panjang. Maksudnya tuh nggak mikir panjang di waktu dia lagi emosi mungkin, lagi pengen didengerin, tapi yang datang tuh orang lain, terus ya bisa aja langsung ngambil jalan pintas dengan selingkuh. tapi bisa juga sih itu yang maranin itu cewek juga bisa loh. Padahal ya mungkin si Bisa. cewek nggak gimana ya, nggak Gimana? banyak ketahuan, tapi cewek tuh kadang mainnya tuh rapi gitu loh, nggak ada yang tahu. Kata siapa emang kamu tahu? Emang kamu cewek? Aku pernah baca gitu tuh di gimana ya, di web atau artikel gitu tentang oh ternyata si cewek itu mainnya rapi gitu. Ya iya sih, karena menurut aku tuh selingkuh itu bukan diam-diam membuat kisah dengan orang lain gitu, tapi juga ngapus pesan sama lawan jenis sebelum ketemu juga termasuk selingkuh. Ya enggak sih? Bener juga sih itu nanti. Kamu punya pacar nggak? Nah mungkin kalau pacarmu dengerin podcast ini bisa jadi sih. Kayaknya aku nggak punya pacar. Oh, bagus, bagus. Ya kan aku di sini bintang tamu. Bisa. Berarti, tapi menurut aku 50 sih buat cewek atau cowok yang selingkuh itu. Jadi nggak tentu buat cowok Ya itu kan itu kan paling banyak di buat selingkuh. lingkungan sekitar kamu yang kamu lihat. Kalau di aku kan mayoritasnya yang cowok Hmm, gitu. tapi selain menerima kayak cowok itu kurang bersyukur, selain itu ada sebab lain nggak buat cowok ataupun cewek itu memperkuat ingin selingkuh gitu? Mungkin karena nggak sefrekuensi sih, nggak sefrekuensi sama pasangannya. Bener-bener Kayak kadang gini, lak- gimana? kalau menurut aku kayak awalnya tuh cewek sama cowok tuh kan belum tahu tuh sifatnya gimana, terus sama isi si cewek itu gimana. Nah itu ternyata si cowok dan cewek itu ya kayak terlanjur menjalin hubungan, dan ternyata setelah beberapa bulan ternyata hubungan itu nggak sefrekuensi sama nggak gimana ya. Iya, makanya dari Nah itu gitu. pentingnya PDKT sebelum jadian tuh ya itu biar lebih tahu dulu lebih dalam Nah benar-benar banget. gimana pasangannya. Jadi pas udah ngejalin hubungan tuh udah nggak kaget banget gitu loh, kok dia kayak gini. Jadi ya memperkecil kemungkinan buat selingkuh lah. Ya kayak gitu ya, kita tuh harus mending sebelum pacaran tuh nentuin gitu loh kita mau lanjut atau enggaknya, Iya, daripada kita setelah pacaran sudah menjalin hubungan mungkin malah kita yang jadi membelok, jadi enggak sesuai dengan keinginan hubungan gitu loh. iya sih makanya ya penting lah pendekatan dulu, masa ya baru kenal berapa hari langsung pacaran kan nggak mungkin. Bener-bener apalagi kalau kenalnya tuh di aplikasi kayak Tinder, Tantan, terus Twitter aplikasi masuk nggak sih? bisa juga sih. Twitter kan sekarang juga ada yang apa ya, tentang JB-JB ataupun ya kayak gitulah, kayak Kalau Instagram, ya mungkin Instagram juga bisa, tapi lebih spesifiknya yaitu tadi ke Tantan, Tinder juga. kalau DM lewat Instagram, Nah kalau itu aku kurang tahu sih, ataupun kamu punya cerita gitu emang kurang tahu. ya, mungkin kamu kan bisa ceritain gimana. Kalau kalau kenal orang lewat ya enggak sih, nggak kenal. Udah kenal tapi dideketin lewat Instagram. Tapi Oh itu sebelumnya tuh belum kenal-kenal banget. Gitu menurut kamu itu aman nggak sih? Ada kemungkinan nggak sih orang yang deketin tuh selingkuh? itu menurutku bisa jadi sih. Itu bisa jadi Kok sih. bisa jadi sih? Kurang ajar. Ya enggak,
kok kita bisa harus jadi? gimana Kenapa? gini loh, kita harus menilai orang tuh nggak langsung satu dua kali, kita harus memahami juga gimana Iya, iya. gimana dia menyikapi kita, terus juga kita gimana dia Iya sih. memberikan respon baik ke kita juga. Ya itu penting ya harus dipertimbangin sebelum menjalin hubungan kan. Mm-mm. Walaupun cuman pacaran dulu tapi kan juga diseleksi dulu biar besok nggak kecewa pas udah jadi pasangannya. Kan emang tujuan dari orang pacaran kan buat menikah. Jadi nggak mungkin dong sebelum pacaran tuh nggak nyeleksi dulu. Oh, berarti kamu sendiri, kalau umpamanya kamu pacaran nih, nah itu berarti kamu ada kayak tujuan ataupun goals dalam pacaranmu itu menikah. Iya, iya. Kalau nggak gitu ya ngapain buang-buang waktu dari sekarang. Tapi ada juga loh orang yang berpendapat gitu tentang kalau pacaran itu ternyata seleksi buat cari istri ataupun cari temen yang terbaik, itu juga ada loh. Seleksi dengan udah pacaran terus diputusin gara-gara dapet yang lebih baik gitu. Kan Oh, namanya nyeleksi, iya nggak sih? iya bukan gitu, tapi kan setiap orang juga punya kesempatan buat memilih yang terbaik gitu kan. Ya Nggak terus ada salahnya juga enggak gitu. nyeleksinya terus gimana kalau pas pacaran? Ya kan kita nggak tahu gimana ya umumnya. Dan ternyata setelah menjalin pacaran ataupun menjalin hubungan itu, kita nggak seret gitu loh sama pasangan Iya yang terus sekarang gitu. putus. Ya kita mauin baik-baik dulu biar gimana ya, kita harus memilih yang terbaik dari yang Iya terbaik. kan dia kan tadi kan pendekatan dulu sebelum pacaran. Nah, Mm-mm. kuncinya tuh itu. Jadi pas pacaran tuh nggak usah lah. Udah nemuin kekurangan tuh diseleksi lagi kan nggak mungkin. Apalagi kalau udah ngejalanin hubungan udah lama. Kan sayang banget ngebuang waktu banget kan. Ya orang yang serius mah kalau pacaran mesti juga mikir buat kedepannya tuh apa. Nggak mungkin cuman pacaran doang. Besok nikah mah gampang. Kan nggak gitu kan. Ya kecuali buat mereka yang mungkin masih pengen menikmatin lah masa-masanya. Tapi aku bukan orang yang kayak gitu sih. Bukan atau belum nih? Iya bukan. Ya kali pengen belum. Enggak deng. Tapi gini, kalau Gimana? ketika pas PDKT itu ternyata belum belum tahu gimana sifat aslinya gitu. Terus tapi pas pacaran ternyata nggak seret. Nah, gitu menurutmu gimana? Iya kalau masalahnya besar, yang buat pertimbangan tuh masalahnya besar, ya udah it's okay, diakhirin nggak apa-apa. Tapi kalau cuman masalah yang kecil-kecil yang masih bisa diperbaikin gitu mah, ya diperbaikin aja, ngapain cari yang lain. Kalau misal masalah yang besar tuh kayak tentang si pasangannya tuh udah terbiasa dengan selingkuh gitu-gitu. Ya kita wajib sih nyeleksi, tapi ya nggak masalah yang tertentu lah, nggak semuanya, nggak masalah kecil juga terus diakhirin gitu aja. Bener-bener. Ada juga loh, ketika orang itu pas pacaran tuh ternyata belum tahu ternyata dia itu gimana-gimana. Tapi pas setelah menikah ternyata kedua belah pihak itu ternyata udah tahu nih kalau ternyata si cewek gini, ternyata si cowok gitu. Nah, itu bisa jadi kayak bumerang buat mereka gitu loh, kayak udah nikah nih tapi ternyata udah tahu jelek dan buruknya, itu nanti bisa juga kayak menyebabkan perceraian gitu loh. Ya mending kita pas pacaran. Ya, ya enggak sih, yang namanya hubungan kan nggak mungkin jalan mulus-mulus doang, pasti ada ada ya naik turunnya lah, nggak mungkin di atas terus. Jadi apapun masalahnya kalau masih bisa diatasin bareng-bareng, kenapa enggak? Tapi kalau diatasinya perlu orang ketiga juga bisa loh. Itu juga bisa Ya, solusi. enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Ya solusi mah dicari bareng, bukannya dengan nambah orang lain. Hmm, benar-benar. Berarti yang aku simpulin, ketika kita menjalin hubungan, kita harus benar-benar yakin sama, kita harus bisa sampai
dengan tujuan ataupun goals yang hubungan itu rencanakan gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus juga nyampein apa yang kamu ingin sampein ke pasangan itu sebenarnya juga perlu, daripada kamu nggak nyampein terus malah berpaling gitu. Jadi komunikasinya itu juga penting sih antara pasangan biar nggak terjadi perselingkuhan. Mm-mm. Tapi ini aku pernah baca di suatu kata-kata di IG juga sih, di Twitter itu tentang LDR itu juga bisa jadi awal mula terjadinya selingkuh. Nah itu menurut kamu gimana tuh? LDR, Iya benar-benar. Itu juga bisa waduh, loh. Orang tuh malah jadi lebih gimana ya? lebih gampang buat selingkuh Nah gitu. benar-benar. Ya, iya bener sih. Ya tapi tergantung masing-masingnya juga, tergantung pribadinya juga. Kalau dari awalnya dia bisa dipercaya, ya nggak mungkin dia ngelakuin. Tapi kalau emang pribadinya nggak bisa nahan hasratnya buat ngelakuin hal kayak gitu, ya bisa aja terjadi dengan gampangnya. Apalagi jauh dari pasangan kan. Benar-benar benar. Tapi gini, umpamanya nih, kamu sama pacar kamu LDR nih. Nah, Pacar yang mana nih? ya, contohnya pacar yang itulah, ya Iya. LDR gitulah intinya LDR. Kamu di Jawa dan ternyata pacar kamu di Afghanistan. Nah, gitu umpamanya. Tapi kamu percaya nggak sama pacar kamu? Ya percaya nggak percaya. Loh, gimana sih? Ya harus yakin dong. Ya, iya, jujur ya, percaya sih kalau sama pasangan aku. Berarti kamu percaya sama pacar kamu? Iya, percaya. Musrik lah, percaya itu sama Allah. Percaya itu Ya sama udah deh, nggak jadi percaya. Nggak loh, jadi percaya, orangnya kayak gitu, ngeselin. loh gimana sih? Aku di sini host loh. Oh iya kan aku nggak punya pacar, gimana sih kok tanya sih? Kayak itu tadi kan aku udah contohin. Pokoknya kamu pacaran LDR di Jawa sama di Afghanistan. Nah, itu gimana tuh? Ya tergantung bentukan pacarku dulu, kan aku sekarang belum punya pacar. Gitu. Kalau Tapi bentukan pacarku kayak kamu, aku nggak percaya. Peragain umpama kamu, gitu aku nggak mm-mm. percaya. Menurut kamu pacar bukan pacaran. Selingkuh itu salah nggak sih? Salah lah, salah Kenapa? banget. Kenapa Iya salah? fatal. Karena kan emang pondasi dalam sebuah hubungan itu kan kepercayaan. Nah kalau udah nggak ada saling kepercayaan, nggak bisa jaga kepercayaan buat pasangan, ya nggak mungkin berjalan gitu, nggak mungkin jadi rumah. Pondasinya nggak bakal jadi rumah. Paham nggak sih? Ya nggak mungkin bisa. Mesti jadi bumerang buat yang udah diselingkuin gitu. Kayak hal dikit gitu pasti kepikiran, oh dulu gue pernah disakitin sama dia gara-gara cewek ini, kayak gitu masih jadi bumerang yang nyakitin banget buat pihak korbannya sih. Oh, benar-benar benar. Karena suatu hubungan itu dijalin antara dua orang. Jadi kalau yang satu itu nggak bisa memperkuat dan yang satu itu ya kayak kayak berusaha gitu, tapi ya sama aja nggak bisa gitu ya, nggak bisa buat bareng gitu ya. Iya, kalau menurut kamu orang yang selingkuh itu perlu dikasih kesempatan gak sih? Menurut aku nih, Iya, menurut kamu aja. ketika orang selingkuh itu ya tergantung juga sih kalau orang itu selingkuhnya gimana dulu. Kalau cuma selingkuhnya chattingan sama orang tapi belum pernah ketemu gitu ya bisa jadi dikasih kesempatan sih. Tapi kalau udah keseringan Tapi kayak kan tapi kan orang bohong bisa dilakukan dari hal yang terkecil dulu. Ntar lama-lama bisa lebih ngelakuin hal yang lebih dari itu kan. ya mungkin kalau dia kilaf juga bisa.
Tapi memaafkan perselingkuhan kecil pun sama aja kayak kamu beri ruangan pada orang yang udah selingkuh itu untuk ngelakuin hal yang sama, bahkan lebih. Udah berarti berpengalaman gitu ya kamu. Apa sih kok malah buka kartu? Ya Benar-benar. emang belajar Berarti dari pengalaman. iya memang harus gitu. Berarti aku di sini mengundang bintang tamu kali ini sangat relate dengan pengalaman bintang tamu gitu ya. Iya tapi udah dulu banget. Enggak banget deh. Tapi menurutmu gimana tuh kalau orang selingkuh itu harus diberi kesempatan lagi ataupun tidak? Nah ini aku mau denger tuh sama sudut pandangmu gimana tuh? Ya itu tadi aku jelasin kan. Maafin orang selingkuh tuh nggak ada apa ya? Nggak ada untungnya. Itu bakal ngasih kesempatan buat orangnya itu buat ngelakuin hal yang sama lagi. Bahkan bisa lebih, Berarti kayak misal ya tadi yang kamu bilang, baru chattingan sama orang lain kayak gitu kan. Besok dimaafin. Terus dia pasti keesokannya tuh bakal berulah lagi, bahkan bisa lebih dari yang kemarin. Terus iyalah harus. kalau tahu pasangannya itu pemaaf, dia pasti bakal pikir gimana ya biar aku dimaafin lagi. Kayak gitu. Dan itu bakal kayak terus ngulang-ngulang gitu lagi. Sampai ya menurut aku sih enggak sehat sih hubungan kayak gitu. Kalau menurut kamu masih dikasih kesempatan, gitu kan? Kalau menurut aku sih kasih kesempatan, tapi cuma satu kali sih kalau aku. Setelah itu kalau dia berulah lagi, ya udah. Karena kemarin udah aku kasih kesempatan dan sekarang kamu ngulangi lagi dan ya intinya mohon maaf nggak bisa kayak menjalin hubungan lagi gitu loh kayak semula gitu. Mungkin Ya udah ini, berteman udah nih, berteman bisa gitu. udah nih jadinya. Enggak lah. Maksudnya Tapi gini, berarti kamu kayak percaya gitu kalau selingkuh itu nggak bisa berubah jadi yang lebih baik lagi gitu nggak bisa? nggak bisa sih. Ya mungkin ada orang yang bisa berubah, tapi tuh kemungkinan kecil banget sih. 10% dari 100. Di sisi lain juga ada loh orang yang selingkuh itu ternyata dia habis selingkuh terus sadar gitu, oh ternyata aku kemarin salah kayak gini, berarti aku harus menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu juga ada loh. Bullshit sih. Kok argumenmu kuat banget, memang kamu mau selingkuh? Ya mungkin kalau diizinin bisa jadi. Oh, ini podcastnya didengerin nggak sama pacarmu? Ya mungkin besok didengerin sih. Iya, Aku kirim, aku kirim. semoga pacarmu cepet sadar aja sih. Sadar gimana? Sadar gimana? Sadar gimana? Ya coba, ya cepet sadar aja. Sadar Ya kalau gimana? pacarmu masih nerima kamu ya sakit berarti dia. Sakit jiwa gitu ya. Iya, Emang iya sih. oh ini kamu mau baku hantam sama pacarmu ya? Ya biasa bisa jadi sih. Mungkin Ya besok udah habis ini. nggak gitu juga. Mungkin besok kalau pacar aku dengerin ini langsung chat gitu sih. Oh ternyata kamu gini-gini. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi perang dunia ke-5 besok. Tapi kayaknya pacarmu udah nggak kaget sih kalau kamu kayak gini. Ya biarkanlah. Itu biar urusan dapat. Tapi aku juga kayak gini loh. Kayak aku punya teman yang si temen cowok tuh. Nah si temen cowok tuh ternyata kayak punya teman cewek gitu. Tapi si pacarnya itu kayak nuduh, loh kamu selingkuh, loh kamu tuh udah punya pacar tapi kok mainnya sama cewek. Nah itu namanya kamu selingkuh. Nah kalau kayak gitu gimana? Kan sebenarnya temanku tuh nggak terlalu sayang ataupun nggak terlalu deket gitu sama si cewek itu tadi. Iya kan, Gimana? kalau udah punya pasangan kan kita harus membatasi Iya hubungan. benar, Iya, tapi membatasi tapi yang nggak terlalu
nggak terlalu juga, maksudnya tuh harus paham juga kalau kita udah punya pasangan, jadi apapun yang terjadi tuh ya ngapain kalau ya gimana ya, apapun yang bisa dilakuin sama pasangannya ya kenapa harus sama yang lain gitu loh. Kalau bisa dilakuin sama pasangannya kenapa nggak sama yang lain aja. Gimana sih? Gimana tuh? Gini loh, temen cowokku tuh ya biasa aja kalau punya temen cewek, nggak terlalu suka dan nggak, ya Ya cuma kalau anggapnya temen gitu loh. ya kalau keterlaluan si ceweknya ngomong kayak gitu ya wajar. Tapi kalau cuman temenan doang Ya biasa, temen biasa. temen biasa tapi main nggak? Main bareng berdua gitu. Atau Iya mungkin nggak. chattingan, Ya mungkin curhat. cuma temen biasa, nggak. Ya maksudnya kayak temen kelas, kayak temen Kan nggak mungkin sharing-sharing dong. Kan manfaat nggak gitu. mungkin dong cewek marah-marah tanpa sebab sama cowoknya. Apalagi sampai nuduh selingkuh. Oh berarti sih kalau umpamanya si cowok itu kayak punya temen cewek gitu nggak salah dong. Ya kalau bisa ngebatasin sih nggak salah. Kalau nggak keterlaluan ya. Tapi aku dengar-dengar gini tuh. Kenapa kalau cowok deket sama cewek itu si pacar cewek tuh bisa seenaknya tuh nuduh selingkuh. Nah, tapi kalau cewek deket sama cowok itu cewek itu bisa kayak pinter banget gitu loh cari alasan selalu. Kakak adik. Nah, bener kakak adik lah kayak ini cuma temen lah. Nah, gitu itu gimana tuh? Enggak sih. Gimana Aku menurut, soalnya tuh menurut nggak sudut pernah pandangmu tuh? ngalamin jadi nggak tahu. Ya, aku cuma pengen dengar sudut pandangmu sih gimana tuh. Ya, Kamu ini dari kacamata si cewek tuh gimana tuh? Padahal jadi ini kayak sebenarnya misal sama aja sih. sebuah hubungan yang cewek juga dekat sama cowok, yang cowok dekat sama sama teman cewek gitu. Atau beda-beda, Mm-mm. atau beda masalah. Ya, ya nggak gitu. Kayak gimana ya? Ini cuma omongan di luar sana sih kebanyakan kayak gitu, kayak ketika si cowok punya temen cewek dikira selingkuh, tapi ketika si cewek punya temen cowok langsung alasannya adik kakak lah, terus ini cuma temen lah gitu, kebanyakan kayak gitu loh. Oh iya ya, cewek tuh juga ada sisi liciknya sih menurut aku. Nah, Dia bisa itu nyalain orang lain, tapi dia bisa nyalain orang lain, sedangkan dirinya sendiri juga kadang masih ngelakuin hal kayak gitu. Ya ada nah sisi benar benar. liciknya sih menurutku. Nah, emang licik. Iya, benar menurut ya benar menurutku kalau cewek itu ya enggak benar menurutmu itu kalau cewek itu selingkuh tuh mainnya emang rapi sih. Nah, itu bisa jadi itu. Jarang gitu loh. Kalau cowok kan mungkin karena teledor kali ya cowok itu. Ya mungkin terlalu banyak selingkuh gitu Jadi hal jadi kecil gitu cuman bisa apa mungkin si cewek ini karena mungkin udah sering diselingkuhin, hmm, aroma selingkuh, berbau-bau selingkuh dikit aja bisa nyium. Ya bukan karena cowoknya oh ledor, itu tapi yang cewek itu kayak peka banget iya gitu kayak loh. detektif Ini gitu ya. cowok kenapa? Kayak detektif Jangan-jangan gitu. selingkuh. Iya, iya kalau cowok kan kadang lebih kecuek kan kalau pasangannya gimana gitu. Ah mungkin kenapa? Padahal lagi selingkuh gitu kan nggak tahu. Benar-benar. Tapi yang aku tangkap dari kata-kata kamu ketika dalam menjalin hubungan itu kayak selingkuh itu kayak perbuatan yang sangat fatal dalam hubungan gitu. Terus sama kalau kita ngelakuin selingkuh itu kayak nggak ada untungnya buat kita dan juga buat hubungan kita gitu ya, menurut kamu. Iya iya. Nah Nggak ini yang masa terakhir. sih ada untungnya selingkuh. Hmm, nah ini yang terakhir nih, buat mungkin kamu punya pesan ataupun punya apa ya, punya sedikit motivasi buat orang yang mendengarkan SPP podcast ini, pesan buat Ini orang yang iya. ngelakuin selingkuh dan orang yang diselingkuhi, gimana tuh? Kalau buat orang yang udah selingkuh nih, kamu boleh deh cari bahagiamu dengan yang lain tanpa izin.
Itu hak kamu, itu hidupmu. Tapi jangan kembali dengan permintaan maaf, kata menyesal, apalagi bilang masih sayang. Karena itu menurutku basi dan sampah banget. Ya, klasik banget lah. Cowok udah selingkuh, terus Nggak minta harus cowok maaf. lah, nggak harus cowok Iya, dong. kalau seperti yang, ya kalau dari sudut pandang cewek, kan yang selingkuh cowok. Hmm. Heeh. Terus, ya Nah tuh gimana tuh pesan buat orang yang diselingkuh itu? Biasanya kan si cowok yang biasanya diselingkuh itu. kalau buat kalau buat yang diselingkuhin itu ya, gimana ya? Jangan pernah jadi rumah buat seseorang yang tidak ingin bertahan atau tinggal dalam keadaan terpaksa di dalam rumah itu. Itu aja sih. Wih. Iya nggak sih? Terima kasih. Karena kalau Bener-bener. bertahan dengan terpaksa gitu kayak mungkin bisa selingkuh tadi. Iya benar sama aja. Kalau karena dalam hubungan itu yang dicari tuh nyamannya bukan keterpaksaan. Ya itu makanya jangan jadi rumah Benar-benar. buat orang yang Oke, kayak gitu. jadi benar-benar ada mungkin ada pesan lagi untuk yang mendengarkan podcast ini. Itu aja sih. Ya oke, terima kasih. Kali ini kita sudah ngobrol mengenai selingkuh bareng Fitri Yuhrofil. Terima kasih sudah datang di SPP Podcast dan semoga yang mendengarkan podcast ini dapat mengambil sisi positifnya dan membuang jauh sisi negatifnya. Oh ya, jangan lupa follow IG kita spp.crew4 dan semoga channel ini terus berkembang dan menghibur kalian semua. Aku Anang Restu pamit undur diri dan bintang tamu kita Fitri Zurufi. pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.